Hai guys, selamat datang di channel Mindy Creative Studio. Ketemu lagi dengan saya Nova. Kalian masih ingat tentang boneka Annabelle? Nah, saya menemukan ternyata ada loh kisah yang lebih menyeramkan dari boneka Annabelle. Ini kisah mengenai Robert the Doll. Mungkin Anda pernah mendengar tentang Child's Play movie. Film ini telah mengambil inspirasi dari kisah Robert the Doll. Awal cerita, Robert the Doll bermula sekitar tahun 1900-an ketika ada sebuah keluarga yang kaya raya bernama Otto. Baru saja pindahan ke rumah mereka yang baru, lebih tepatnya rumah mansion di Key West, Florida, Amerika Serikat. Karena keluarga ini cukup terpandang, banyak dari kalangan tetangga ingin mengetahui keluarga tersebut. Mereka memiliki satu orang anak bernama Eugene Robert Otto, sebut saja nama panggilannya adalah Jean. Keluarga ini dikenal sebagai keluarga yang sangat kasar perlakuannya terhadap pelayan atau pembantu. Terkadang, mereka suka menggunakan kekerasan untuk memberikan pelajaran kepada pelayan-pelayannya yang melakukan kesalahan kecil. Ketika itu, pelayan yang mengasuh Jean adalah seorang berasal dari Haiti Gypsy. Suatu hari Nyonya Otto menemukan pelayannya di halaman belakang sedang mengadakan ritual yang cukup aneh, sehingga membuat sang Nyonya berasumsi bahwa ritual ini sejenis ritual ilmu hitam dari komunitas Karibian atau yang biasa kita kenal voodoo. Seketika sang Nyonya memecat pelayan tersebut karena takut kelak akan terjadi apa-apa pada keluarganya. Sebelum pelayan tersebut pergi meninggalkan keluarga Otto, dia memberikan cenderamata berupa boneka buatan tangan yang mirip seperti anak kecil dengan tinggi 1 meter, dengan kelopak mata yang terbuat dari kancing baju dan rambut yang diambil dari manusia. Konon dikatakan bahwa rambut tersebut adalah rambut Jean. Kemudian diberikan boneka itu kepada Jean. Yang namanya anak-anak dikasih boneka, ya senang-senang aja. Bahkan, ia pun sering mendandaninya dengan pakaiannya sendiri, persis seperti layaknya manusia. Seiring dengan berjalannya waktu, anak ini sangat lengket dengan boneka pemberian pelayan bapaknya, dan ia selalu ada di sampingnya, setia menemani hari-harinya. Setiap pergi berbelanja ke supermarket, Jean selalu membawa boneka ini pergi bersamanya dan menyiapkan satu bangku untuknya ketika sedang makan malam, dan bahkan memberikan makanan kepadanya selagi orang tuanya tidak sadar. Ia pun tidur di satu selimut dan ranjang yang sama setiap malam. Bagi kalian yang masa kecilnya memiliki boneka, pasti tahu rasanya kayak gimana ketika memiliki sahabat boneka yang selalu menemani hari-hari kalian, ya kan? Akan tetapi, lama-kelamaan, hubungan ini menjadi sangat aneh ketika anak tersebut rela memberikan nama depannya ke boneka itu dan menamai dirinya dengan nama keduanya, yaitu Jean. Sedang boneka itu Robert. Semenjak Jean memberikan nama Robert kepada boneka itu, mereka kerap sekali berbicara sendiri dalam kamar, seperti layaknya teman yang hidup. Suatu ketika, pada malam hari, orang tua mereka mendapati suara yang sangat gaduh di kamar anaknya. Seketika sang ibu datang menghampiri kamarnya yang terkunci dari dalam. Ketika ia berhasil masuk dengan dobrakan yang kuat, ia mendapati anaknya sedang ketakutan. Duduk di pojokan, sedangkan sang boneka duduk dengan arah badan dan kepala yang memperhatikan ke arah Jean. Tidak ada yang tahu pasti mengapa atau bagaimana mainan ini dapat benar-benar membuat kekacauan di kamar tidur anak atau melakukan apapun. Kendati pun itu hanya mainan kan? Tetapi kejadian aneh ini yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat tidak berhenti pada hanya satu kejadian itu. Orang tua Jean sering mendengar putra mereka di lantai atas berbicara dengan boneka itu dan mendapatkan respon dengan suara yang sama sekali berbeda. Karena rasa penasarannya, sang ortu secara diam-diam mengendap-endap untuk mengetahui fakta, apakah benar boneka ini hidup. Ternyata, apa yang mereka lihat adalah sebuah mimpi buruk. Mereka melihat boneka itu berbicara sendiri dan menyaksikan perubahan ekspresinya. Terkikik dan penampakan Robert berlari menaiki tangga atau menatap keluar jendela lantai atas. Para tetangga pun sering merasakan hal-hal aneh ketika keluarga tersebut sedang tidak ada di rumah, bahwa ada boneka yang berjalan ke sana kemari di jendela dan melihat ke orang-orang yang berjalan melewati rumah tersebut. Semenjak kejadian itu, Jean mulai merasa ketakutan dan bermimpi buruk. Ia menceritakan kepada orang tuanya bahwa Robert bisa berjalan, mengitari dalam rumah dengan sendirinya.
Dia sering menemukan boneka jin yang lain termutilasi di setiap bagian tubuhnya. Dan dia mendengar suara ketawa yang aneh dari dalam kamarnya. Suatu ketika, pada malam hari, ketika sang anak sedang tidur, orang tua jin mendengar suara gaduh yang bersumber dari kamar anaknya. Ketika orang tuanya bergegas untuk mendekati apa yang mereka temukan, mereka menemukan semua barang-barang furniture dalam keadaan terbalik. Sedangkan bonekanya sedang bersandar di depan kasur jin. Ketika orang tua menyenangkan, "Kenapa kamu membalikkan semua barang-barang di kamarmu?" Anak itu pun menangis dan mencoba membela diri bahwasanya bukan dia yang melakukan itu, melainkan Robert the Doll. Semua orang ketakutan mendengar kejadian ini, dan seiring berjalannya waktu, pelayan-pelayan rumah itu mulai berguguran keluar dan berhenti bekerja. Kemudian, sang ayah setelah mendengar kejadian itu langsung mengambil tindakan dengan menyimpan boneka tersebut di dalam kotak dan ditempatkan di atas loteng rumah tersebut sampai bertahun-tahun lamanya. Seiring dengan berjalannya waktu, kedua orang tuanya meninggal. Di saat itu, Jin sudah beranjak dewasa dan memiliki seorang istri. Mereka memutuskan untuk pindah menempati mansion tersebut karena tidak ada warisan yang jatuh selain anak tunggal yang keluarga Otto. Jin merupakan seorang artisan, yaitu pelukis, dan ia merasa bahwa mansion tersebut adalah tempat yang cocok untuk dijadikan galeri seni. Setelah mereka pindah-pindahan, Jin menemukan boneka yang dahulu pernah hilang masih di dalam box dalam keadaan rapat terkunci dalam box kayu tersebut. Ketika ia membuka boxnya, ia menemukan suatu memori yang lama terulang kembali. Momen di mana ia selalu ditemani oleh Robert kemanapun Jin beraktivitas. Seketika, ia mengambil kembali Robert dari kurungan box itu. Walaupun sang istri sebenarnya tidak menyukai karena boneka itu agak menyeramkan dan usang. Namun, Jin telah memutuskan untuk mengambil kembali dan menemaninya di selang ia bekerja. Hari-hari pun berjalan dengan normal. Jin pun selalu membawa Robert di kala makan, kerja, dan apapun aktivitasnya. Sampai dengan mendudukan Robert di kursi favoritnya ketika Jin dan istrinya tertidur di kasur. Kemudian, mulailah teror dan kejadian aneh terulang kembali dengan berjalannya waktu. Sang istri mengeluhkan kepada Jin bahwa ekspresi boneka tersebut kadang suka berubah-ubah seperti memiliki nyawa. Ada tetangga melaporkan ke sang istri bahwa ia melihat Robert berjalan-jalan sendiri mengelilingi halaman rumah tersebut. Hampir semua anak-anak sekolah atau tetangga tidak ada yang mau melewati mansion tersebut karena seringkali dipelototin dari balik jendela dan menyeringai sembari tertawa. Ekspresi tersebut keluar dari muka Robert dengan sendirinya. Dengan menerima banyak keluhan dari tetangga dan testimoni yang tidak masuk akal, akhirnya Jin memutuskan untuk menyetop kunjungan ke galerinya. Karena banyak dari mereka tidak menginginkan bertemu oleh sosok boneka yang bisa berjalan sendiri di tengah-tengah kunjungan para pengunjung. Dikala itu pun, Jin mengunci kembali Robert ke dalam kurungannya di atas loteng. Namun, tidak sedikit kejadian paranormal terulang kembali, seperti suara orang berlari di atas loteng dan orang ketawa. Jin Otto meninggal pada tahun 1972. Istrinya pun mengambil alih rumah tersebut dan menjualnya kepada pasangan suami istri yang memiliki anak perempuan. Sang anak menemukan boneka tersebut dan diajaklah bermain seperti layaknya anak-anak kecil. Anak perempuan tersebut menempatkan Robert di ruang koleksi boneka-bonekanya. Namun, sepertinya Robert tidak terlalu menyukai anak perempuan ini. Si orang tua perempuan tersebut kerap sekali mendengar anaknya meledek, membentak, dan berteriak histeris. Dia mengatakan kepada ibunya, "Ibu, boneka ini mencoba membunuhku." Tidak lama setelah kisah itu berjalan, muncullah desas-desus mengenai misteri boneka tersebut, dan sampailah ke kuping orang tua anak perempuan tersebut. Seketika, ia membawa Robert ke Martello Gallery Key West Art dan Historical Museum di Key West, Florida, USA. Ia ditempatkan di ruang kaca yang tertutup, duduk dengan menggendong boneka. Banyak testimoni dari pekerja galeri bahwa ia menemukan Robert bergerak, berpindah posisi dengan sendirinya di kala malam, bahkan mendengar Robert memukul lemari kaca itu dan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Robert memukul kaca kabinet dan melambai-lambaikan tangan kepada staf yang shift malam ketika hendak mematikan lampu dan mengunci galeri.
Adapun kisah lain dari staf shift malam ketika ia selesai membersihkan Robert dari debu dan hendak mematikan saklar lampu kemudian mengunci-nya, keesokan hari ia menemukan Robert penuh dengan debu yang menggumpal. Seakan-akan ia mengambil kembali debu tersebut dan menumpahkan ke badannya serta kaki-kakinya. Padahal semua sudah dalam keadaan terkunci. Gimana caranya ini terjadi? Ada sejumlah kejadian menyeramkan terjadi di saat pengunjung galeri berusaha untuk mengambil foto bersama Robert. Kemudian kamera tidak berfungsi, atau video gambarnya blur. Penjaga galeri selalu memberitahukan kepada pengunjung kalau ingin mengambil foto dan video, Anda harus menanyakan dahulu kepada Robert secara baik-baik. Kalau Robert setuju, dia akan mengangguk secara live. Namun, apabila dipaksa tanpa adanya anggukan dari Robert, maka kejadian sial akan menimpa kepada pengunjung tersebut. Kejadian ini pun sama ketika ada orang yang meledeki dan menghinanya. Maka, kutukan yang ada di dalam tubuh Robert akan menghantui dan mencelakakannya. Tidak sedikit dari pengunjung yang menempelkan tulisan tangan yang ditempelkan ke kaca kabinet Robert untuk meminta maaf dan memohon untuk mengambil kutukannya karena telah berbuat sompral kepadanya. Pada masa era sekarang, Robert masih berada di museum tersebut, duduk dengan menggendong boneka singa tertutup kaca tipis yang membuat dia tidak lari dan keluar dari museum tersebut. Banyak yang menduga bahwa asal-muasal kejahatan Robert terletak pada pelayan wanita Haitian Gypsy tersebut yang memberikan boneka itu kepada Jin Otto. Wanita ini sering kali dianiaya oleh bosnya, yaitu bapaknya Jin. Akhirnya, pelayan tersebut berencana untuk menghukum mereka dengan mengutuk boneka yang ia buat dengan voodoo dan black magic. Hal ini mungkin menjelaskan banyak pengalaman misterius dan menakutkan yang dialami orang-orang ketika bersama dengan Robert the Doll. Akan tetapi apabila demikian, bukankah seharusnya ketika pemilik meninggal kutukannya juga hilang? Tidak ada yang benar-benar tahu pastinya. Demikian kisah mengenai Robert the Doll menurut redaksi kami. Sebagai bentuk support untuk channel kami, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, and share ya, supaya kami bisa mengembangkan channel ini ya guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Cheers!